sistem pertidaksamaan linear 3 variabel, metode yang ketiga. Sudah. Nah, metode ketiga yang kemarin kita ceritakan itu adalah metode Gauss-Jordan. Ya, jadi Gauss-Jordan itu sejenis eliminasi. Ya, saya buat eliminasi Gauss-Jordan. Oke ya. Nah, Gauss-Jordan itu nama orang ya. Itu nama orang ya. Jadi Gauss ini itu adalah ahli matematika, si Jordan ini pun ahli matematika. Ya, jadi pertama eliminasi ini ditemukan oleh Gauss, kemudian disempurnakan oleh Jordan. Ya, jadi langkah awal kita lihat dulu eliminasi yang ditemukan oleh Bapak Gauss. Oke ya, saya buat di sini yang bagian A, eliminasi Gauss. Sudah, eliminasi Gauss. Jadi di eliminasi Gauss ini dia menggunakan yang namanya konsep operasi baris elementer. Operasi baris elementer. Dia disingkat dengan OBE. Sudah. Nah, bagaimana konsep baris elementer ini? Nah, saya awali dari yang namanya bentuk umumnya dulu. Kita awali dari bentuk umumnya dulu. Sistem pertidaksamaan linear 3 variabel. Kemarin kita sudah ceritakan dia A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Bentuk umumnya sudah. Jadi di eliminasi Gauss ini dia menggunakan yang namanya konsep tambahan, konsep matriks. Sudah. Nah, matriks ini itu adalah salah satu topik matematika juga. Nanti di kelas 11 kamu akan ketemu si matriks ini. Sudah. Nah, matriks itu apa? Matriks itu susunan ya, susunan elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Baris mendatar, kolom menurun. Sudah, dia berbentuk persegi panjang. Nah, sistem pertidaksamaan linear variabel ini, 3 variabel ini harus kita ubah ke bentuk matriks dulu. Matriks itu biasanya dibentuk dalam suatu kurung siku ya. Semua elemen-elemennya dalam kurung siku ini. Oke ya. Nah, siapa yang ada di dalam ini? Itu adalah koefisien. Koefisien dari variabel X, Y, dan Z. Koefisien X A1, A2, A3. Pindahkan dia ke sini A1, A2, A3. Ini namanya kolom 1. Sudah. Koefisien variabel Y B1, B2, B3. Sudah. Kemudian koefisien Z C1, C2, C3. Oke. Buat batas seperti ini ya. Kemudian di samping pembatas itu kau tuliskan angka-angka hasil dari persamaannya. D1, D2, D3. Tutup pakai kurung siku. Sudah, ini namanya matriks koefisien. Dari bentuk umum kau ubah ke bentuk matriks koefisien. Sudah ya. Nah, pada matriks koefisien ini ya ada yang namanya baris 1. Ini namanya baris 1, baris 2, baris ketiga. Baris ketiga. Sudah? Nah, di operasi baris elementer ya, di operasi baris elementer ini kamu bisa mengalihkan baris. Sudah? Kemudian mengurangkan atau menjumlahkan suatu baris dengan baris yang lainnya atau menukarkan suatu baris dengan baris yang lainnya. Ya. Nah, itu operasi baris elementer. Ketika nanti kamu ada soal, ya bisa saja langkah setiap orang itu berbeda-beda. Sudah, bisa saja langkah setiap orang itu berbeda-beda. Paham ya? Nah, eliminasi Gauss ini dia harus mengubah matriks koefisien ini menjadi bentuk lain. Ya, bentuknya seperti apa? Bentuknya harus menjadi seperti ini. Elemen diagonal utama ini berbentuk
diagonal. Si A1, B2, dan C3 ini harus satu. Ya, usahakan satu. Oke ya. Kemudian di bawah diagonal ini, ya berarti ada dia si A2, A3, B3 itu harus 0. Ya, berarti dia di sini 0, di sini 0, di sini 0. Di atas diagonal itu ya bisa angka yang lain. Misalkan saya buat dia si P, Q, R. Sudah. Kemudian D1, D2, D3 ini ya bisa berubah menjadi angka lain. Misalkan dia M, N, S. Oke lah, MNS. Ya. Nah, kalau sudah berubah menjadi matriks seperti ini adalah matriks yang sesuai dengan eliminasi Gauss. Ya, kemudian dari matriks ini ya bisa kita baca 0x ditambah 0y ditambah 1z sama dengan x sama dengan s. Berarti dari sini bisa kita dapat satu persamaan kalau z itu sama dengan s. Sudah. Kemudian naik ke baris kedua, 0x tambah y tambah 1y ditambah rz sama dengan n. Berarti y ditambah rz itu sama dengan n. Kamu bisa mencari z ini, kamu bisa mencari y ini dengan mensubstitusi z. Tadi sudah dapat. Oke ya. Kemudian dari baris pertama kita dapat persamaan x ditambah py ditambah qz itu sama dengan m. Sudah? Z sudah dapat, y sudah dapat, cari x dari sini. Sudah? Jadi di sini kamu lakukan yang namanya metode substitusi. Paham ya? Iya. Ini adalah konsep eliminasi Gauss. Oke? Baik ya, mari kita lihat contohnya. Di sini sudah ada saya buat contohnya. Katanya tentukanlah himpunan penyelesaian sistem persamaan linear ini dengan metode Gauss. Oke ya. Nah, mari kita lakukan penyelesaiannya dari bentuk umum ubah ke matriks koefisien. Langsung ya. Matriks koefisien X 4 4 2. Oke, koefisien Y 2 6 2. Sudah. Koefisien Z 4 1 7. Oke, kita bataskan dengan hasilnya 4 15 minus 1. Tutup. Ya, nanti kalau di sini kurang berarti di sini minus. Paham ya? Kalau kurang berarti dia jadi minus. Ini matriks koefisiennya. Kita mau mengubah ke bentuk matriks Gauss. Oke ya. Nah, matriks Gauss dia mau elemen diagonal ini 1. Ya, saya awali dari yang elemen yang ini dulu. 4 ini mau saya buat 1. Ya, saya apa ini? Saya bagi 4 atau dikali 1/4 B1. Kalau saya buat kali 1/4 B1 letaknya di baris pertama, berarti baris pertama ini yang berubah. Selebihnya tetap. Ya, oke. Mari kita buat hasilnya. 1/4 B1. 1/4 kali 4 itu 1. 1/4 kali 2 itu 1/2. 1/4 kali 4 itu 1. 4 kali 1/4 itu 1. Oke, selebihnya tetap 4, 6, 1, 15, 2, 2, 7, minus 1. Ya, apakah harus ditulis? Ya, memang harus ditulis. Ya. Baik. Langkah apa yang berikutnya kita lakukan? Diagonal utama harus 1, di bawahnya harus 0. Sudah, di bawah diagonal ini harus 0. Saya mau buat 4 ini jadi 0. Saya mau buat 4 ini jadi 0. Bisa saya buat apa? 4 kali B1 dikurang B2. 4
kali B1 dikurang B2 letaknya di baris kedua. Hasilnya ya, berarti baris pertama itu tetap 1,5 1 1 sudah. 4 kali B1 dikurang B2, 4 kali 1 dikurang 4 0 sudah. Kemudian 4 kali setengah dikurang 6, 4 kali setengah 2, 2 dikurang 6 minus 4. 4 kali B1 4 dikurang 1 dia 3. 4 kali 1 4 dikurang 15 minus 11 sudah. Baris ketiga tetap 2 2 7 minus 1 sudah. Nah kemudian baris ketiga ini ya, di bawah diagonal utama itu harus 0. Berarti 2 ini kita mau buat 0. Apa yang bisa kita lakukan? Saya buat dia langkahnya 2 kali B1 dikurang B3, letaknya di B3 ya, letaknya di B3. Oke. Nah, berarti dia baris pertamanya tetap. Kemudian di sini 0 minus 4 3 minus 11. 2 kali B1 2 kali 1 2 dikurang 2 0. 2 kali setengah 1 sudah. 2 kali setengah 1 1 dikurang 2 minus 1 sudah. Kemudian 2 kali 1 2 dikurang 7 minus 5. 2 kali 1 2 dikurang minus 1. 2 kali 1 2 dikurang minus 1 3 sudah. Nah kemudian diagonal utama katanya harus 1 sudah. Berarti minus 4 ini supaya dia jadi 1 kita apakan? Iya, dikalikan dengan min 1/4 B2, letaknya di B2. Oke ya. Nah hasilnya menjadi 1,5 1 1 min 1/4 kali B2, 0 kali min 1/4 0, 4 dikali min 1/4 1, 3 kali min 1/4 min 3/4 min 11 kali min 1/4 11/4 sudah. Baris ketiga tetap 0 min 1 minus 5 di 3 sudah. Kemudian lihat lagi elemen di bawah diagonal harus 0, masih ada minus 1 ya yang belum jadi 0. Langkah apa yang bisa kita lakukan supaya dia menjadi 0? Iya, kita buat langkahnya. Saya ambil B2 ditambah B3, letakkan di B3. Oke, nah berarti dia 0 setengah 1 setengah 1 1 sudah. Kemudian 0 1 min 3/4, kemudian 11/4. B2 tambah B3, 0 tambah 0 0 0 ditambah min 1 ditambah 1 tambah min 1 oke 0. Min 3/4 ditambah min 5, min 3/4 ditambah min 5 berarti min 20 min 3 min 23/4 sudah. Kemudian 11/4 ditambah 3, 11/4 ditambah 3, 20 ditambah 20 ditambah 11/4 ditambah 3, 11/4 tambah 3 ya, 12 ditambah 11, 23/4. Oke ya. Nah kemudian kembali lagi ke diagonal utama, di bawahnya sudah 0. Diagonal utama ini harus 1. Apa yang harus kita lakukan supaya dia menjadi 1? Ya bisa kita buat dia kali min 4/23 B3, letakkan di B3. Oke ya. Nah hasilnya nol setengah 1 setengah 1 1, kemudian 0 1 min 3/4, kemudian 11/4, kemudian min 4/3
min 4 per 23 kali 0 kali 0 berarti 0 0 min 23 per 4 kali min 4 per 23 berapa? 1 ya. Sudah. Kemudian 23 per 4 kali min 4 per 23 minus 1. Sudah. Nah, lihat diagonal utama sudah 1, yang di bawah diagonal utama itu sudah 0. Berarti bisa kamu ambil persamaannya. Persamaan yang pertama yang paling sederhana 1Z, berarti Z sama dengan minus 1. Oke, kemudian persamaan yang kedua 0x 1y sudah ditambah min 3/4Z, min 3/4Z sama dengan 11/4. Z tadi kita sudah dapat min 1, berarti Y kurang min 3/4 dikali min 1 sama dengan 11/4. Ayo Y min cos 3/4 sama dengan 11/4. Oke, sudah. Berarti Y sama dengan 11/4 dikurang 3/4, Y sama dengan 8/4. 8/4 sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian apalagi yang belum dapat? Ya X. Dari persamaan pada baris pertama, X tambah setengah Y ditambah 1Z sama dengan 1. Oke, kita substitusi nilai X, Y, nilai Z dan Y-nya. Berarti dia bisa kita buat X ditambah setengah kali Y, setengah kali 2 ditambah Z minus 1 sama dengan 1. Oke, X tambah setengah kali 2 1 ya. 1 ditambah min 1 berarti 1 kurang 1 sama dengan 1. Oke ya, 1 kurang 1 0, dapat X sama dengan 1. Ya, X, Y, Z sudah dapat. Berarti bisa kita buat himpunan penyelesaiannya. X, Y, Z 1,2, minus 1. Oke ya. Nah, inilah jawabannya, himpunan penyelesaiannya dengan eliminasi Gauss. Ya, seperti saya bilang tadi, langkah setiap orang bisa berbeda. Yang penting konsep matriks Gauss-nya itu yang kamu pegang. Baik ya, nah inilah materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Tetap semangat, sampai jumpa kembali.